Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Dalam 2 dekade terakhir ini, telah banyak terjadi fraud dalam penyajian laporan keuangan. Skandal manipulasi laporan keuangan itu sendiri bukan hanya melibatkan auditor yang engage dalam itu tersebut, namun juga kantor akuntan itu sendiri terlibat dalam kasus tersebut. Sebut saja kasus yang paling sederhana, yaitu Enron di awal tahun 2000 yang sempat menyebabkan keruntuhan salah satu kantor akuntan terbesar di dunia. Di tanah air kita sendiri, kasus Garuda dan Jiwasraya juga cukup menarik perhatian publik. Publik langsung menyoroti hal tersebut, menyoroti auditor yang dianggap lalai dalam mendeteksi kesalahan penyajian tersebut. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah auditor bertanggung jawab atas fraud yang terjadi selama audit berlangsung? Pertanyaan kedua adalah, jika ya, auditor bertanggung jawab, seberapa besar tanggung jawab auditor terkait dengan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen atau TCWG entitas tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut lebih lanjut, kita akan membahas dalam SA 240 yang bertemakan tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan atas audit dalam laporan keuangan tersebut. Namun sebelum itu, teman-teman, silakan kita like, share, subscribe, dan berikan komentar Anda pada kolom tersedia di bawah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Aulia Novita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang SA 240 yang berisi tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Nah, apa sih ruang lingkup dari SA 240 ini? SA 240 ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kecurangan atau biasa disebut dengan fraud adalah suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu, manajemen, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, apa-apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan fraud itu terjadi? Yang pertama ada insentif, yang kedua ada tekanan dari atas, dan yang ketiga ada dorongan untuk melakukan kecurangan. Auditor berkepentingan terhadap suatu kecurangan yang menyebabkan salah saji material, tetapi auditor tidak membuat penentuan secara hukum mengenai apakah salah saji tersebut benar-benar terjadi. Jadi, tanggung jawab untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan ada pada level manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor hanya untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Nah, terkait dengan risk-based audit, seorang auditor diharuskan untuk memahami entitas, latar belakang entitas, lingkungan entitas, serta bagaimana internal kontrol dari sebuah entitas tersebut. Auditor juga diharuskan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam suatu laporan keuangan tersebut. Dikarenakan dalam menilai risiko salah saji material dibutuhkan professional judgment dari seorang auditor, maka diperlukan pertimbangan khusus dari seorang senior audit ataupun dari partner audit. Masih mengenai tentang risk-based audit. Dalam risk-based audit ada sumber-sumber risiko mengapa fraud itu terjadi. Yang pertama, internal kontrol suatu entitas. Yang kedua, efektivitas dari entitas tersebut. Yang ketiga, adanya faktor eksternal. Yang keempat, latar belakang entitas itu sendiri. Yang kelima, bagaimana laporan keuangan entitas terdahulu. Yang keenam, ada kebijakan akuntansi yang dimiliki suatu entitas. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan nama fraud triangle, yaitu yang pertama ada pressure atau tekanan dari atasan atau dari manajemen. Yang kedua ada rationalization atau rasionalisasi, serta yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi dengan adanya peluang dapat menimbulkan suatu kecurangan. Sekian sedikit sharing dari saya tentang SA 240. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.